Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ashraqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Barakah yang saya doakan semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, duduk sejenak di majelis ilmu Raudhatun min Riyadhil Jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat hasan, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia dicatat sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah kita akan membahas sebuah tema, yaitu 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar. 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar. Hadis yang akan kita bahas adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam hadis. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Hadis ini derajatnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Berarti kapan? Kelak pada hari kiamat, ketika bumi itu diratakan, tidak ada gunung, tidak ada lautan, tidak ada lembah, tidak ada rumah,
semuanya akan dikumpulkan di tempat yang sama, yaitu pada mahsyar. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, pada mahsyar adalah bumi yang kita pijak sekarang, cuma dirubah sifatnya, tabdilus sifat. Yang tadinya ada gunung, ada lautan, ada lembah, kelak pada hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, semuanya runtuh, semuanya rata, menjadi padang yang rata, semua manusia dikumpulkan. Kemudian matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala manusia dengan jarak 1 mil. Dalam hadis disebutkan, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalaiq kamiqdari milin. Pada hari kiamat matahari akan didekatkan di atas kepala manusia dengan jarak 1 mil. Perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu 1 mil ini apakah dia jarak yang dikenal oleh manusia sebagai ukuran, yaitu 1,7 km. Karena dalam bahasa Arab mil itu bisa artinya 2. Yang pertama ukuran jarak 1,7 km, ataukah 1 mil itu adalah mil itu alat celak, ya, alat yang digunakan untuk bercelak. Jadi seperti batang, ya, seperti apa? Batang lidi itu. Kalau zaman dahulu bercelak itu batang itu dimasukkan ke sebuah tempat, kemudian diusir-usirakan, kemudian celak itu nempel, baru ditempelkan ke bulu mata itu. Ya. Mil itu bisa artinya alat untuk bercelak, berarti sekitar 10 atau 15 cm. Dan pada hari itu manusia tidak ada yang binasa, karena mereka diberikan kekuatan tidak seperti kekuatan ketika hidup di dunia. Kalau sekarang matahari jaraknya 1 mil di atas kepala kita itu hancur lebur, kita itu kosong, ya, hancur lebur, saking apa? Panasnya, saking dekatnya. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, kemudian manusia dikumpulkan dalam keadaan khufatan uratan hurla, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian sehelai benang pun, tanpa alas kaki alias nyeker, dan tanpa berkhitan, persis seperti ketika kita baru lahir. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari itu manusia semuanya berdiri bangkit dari kuburnya masing-masing. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang tiduran, berbaring, tidak ada. Bahkan orang yang cacat ketika di dunia pada hari kiamat itu mampu untuk berdiri. Manusia akan mengeluarkan keringat sesuai dengan kadar amal masing-masing ketika hidup di dunia. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada, ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Walaupun orangnya sebelahan, bisa jadi satu tenggelam di dalam keringatnya, bisa jadi sebelahnya apa? Keringatnya cuma sampai mata kaki. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal yang demikian. Persis seperti ketika kita sedang tidur, suami istri tempetan jejeran di atas satu ranjang, yang satu mimpi jalan-jalan ke Mekah Madinah, yang satunya istrinya mimpi jalan-jalan ke pasar Penican. Padahal tidurnya sebelahan. Kok bisa yang satu mimpi kemana? Mekah Madinah, yang satu mimpinya
Itu ibarat manusia dikumpulkan di padang pasar yang satu penuhnya atau keringatnya cuma sampai mata kaki, bisa jadi sebelahnya tenggelam dengan keringatnya. Allah itu maha kuasa. Fa'alun lima yurid. Dalam Al-Quran disebutkan Allah itu maha berkuasa untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Lah pada hari itu semuanya kepanasan, tapi ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka teduh, merasa teduh, tidak kepanasan. Dan tentunya 7 golongan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bukan maksudnya hanya 7 saja, tidak ada yang ke-8, bukan. Ini yang disebut oleh ulama ahli usul mafhumul adad ghairu murad. Penyebutan angka itu bukan yang dimaksudkan. Jadi untuk mempermudah saja, di antara sekian banyak manusia yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di antaranya ada 7. Karena nanti ada hadis-hadis yang baik, dan itu sudah dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ada amalan-amalan lain selain 7 amalan ini yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Apa saja 7 golongan dari sekian banyak golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil, tidak zalim. Lawan dari adil itu apa? Zalim. Semena-mena mumpung berkuasa misalnya, jadi apa? Tidak adil. Adil itu dalam bahasa Arab qadru syai'i bimakanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuai dengan haknya. Haknya orang yang harus diberikan, maka diberikan oleh pemimpin tersebut. Dan para ulama menyebutkan pemimpin yang adil ini dijadikan nomor 1 dari 7 golongan karena mencakup maslahat banyak orang. Bisa itu presiden, raja. Kalau misalnya Indonesia, misalnya warga negara Indonesia berapa jumlah penduduknya? Lebih dari 250 jutaan. Itu kan maslahatnya berarti apa? Banyak sekali. Makanya ditempatkan di nomor 1 al-imamul adil, imam yang adil, imam yang bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum Allah yang paling utama dan pertama adalah tauhid, dan larangan Allah yang terbesar, larangan Allah yang paling utama adalah syirik. Jadi tugas pemimpin itu bukan hanya mensejahterakan secara ekonomi, secara lahiriah saja warga negaranya, bukan. Tetapi kewajiban seorang kepala negara, seorang pemimpin itu adalah mensejahterakan rakyatnya lahir dan batin. Dan bahkan yang paling utama, yang paling pokok adalah kesejahteraan batin. Tauhid harus ditegakkan, syirik harus dimusnahkan. Termasuk juga makna dari imam yang adil, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah para pemimpin yang sempurnya di bawah raja atau presiden. Contoh misalnya gubernur, bupati, camat, lurah. Bahkan bisa jadi setiap dari kita adalah pemimpin, yaitu pemimpin di dalam rumah tangga. Tentunya semakin kecil atau semakin sedikit yang dipimpin, ya tanggung
ihsan. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat yaitu al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Jadi seandainya kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga, kita juga harus adil kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Jangan sekali-kali menzalimi mereka walaupun mereka adalah makhluk yang lemah. Karena secara fisik istri, kaum wanita dan juga anak-anak itu secara perbandingan ya jelas lebih lemah daripada kita para lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, termasuk juga anak-anaknya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasya fi ibadatillah. Orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebutkan syabun, pemuda, bukan orang tua, bukan seorang kakek yang rajin ibadah di masjid misalnya, tapi di sini disebutkan secara khusus adalah siapa? Syabun, pemuda. Karena umumnya anak muda itu identik dengan gura-gura, mumpung esinom, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kan harapannya seperti itu. Tapi betapa banyak anak muda yang dia menghabiskan untuk foya-foya, gura-gura, ternyata esok harinya namanya sudah diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena yang namanya mati tidak ada rumusnya, harus tua itu tidak ada, harus sakit parah itu tidak ada. Dalam sebuah syair itu disebutkan, kamin shahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat mati secara mendadak tanpa adanya sebab. Wa kam min alilin ashahina min ad-dahri. Sebaliknya, betapa banyak orang yang sudah sakit-sakitan bertahun-tahun, sakitnya parah, sakitnya gawat darurat, ternyata dia masih hidup untuk beberapa tahun lagi. Allah masih berikan kesempatan. Wa kam min tiflin yurtaja tulu umrihin. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan panjang umurnya, ternyata waqad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Ternyata jasad anak kecil itu esok hari dimasukkan ke dalam kuburan. Ya, nama masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi secara spesial disebutkan pemuda karena ini unik ya, karena jarang. Umumnya kaum muda itu identik dengan gura-gura, dengan foya-foya. Kok ada anak muda itu senang untuk ibadah, senang menghabiskan waktunya untuk kebaikan dan ketaatan, maka mereka mendapatkan balasan yang spesial juga. Kalau kita lihat para ulama kita, orang-orang soleh dahulu, mereka itu menjadi orang baik, orang taat agama itu sejak kecil. Imam Syafi'i hafal Quran sebelum 7 tahun. Imam Ahmad umur 5 tahun sebelum subuh itu sudah dibangunkan oleh ibunya. Ibunya itu janda, jadi Imam Ahmad itu yakin sebelum subuh itu sudah dibangunkan. Waktu itu umurnya 5 tahun. Ya, dibangunkan
kemudian disiapkan air hangat untuk mandi, dipakaikan jubah, imamah, sorban, kemudian diantar ke masjid untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh mendengarkan kajian, ya, karena umumnya di sana itu apa? Habis subuh ada kajian, ada halaqah, dan itu berlangsung setiap hari sekian tahun. Maka tidak heran jika Imam Ahmad kemudian menjadi ulama besar, karena sejak umur 5 tahun itu sudah apa? Dibiasakan, dilatih untuk taat beribadah oleh ibu. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, dan yang lainnya. Bahkan ada Imam Ibnu Mandah namanya. Beliau keluar dari kampung halamannya umur 20 tahun, pergi merantau untuk menuntut ilmu, mencari hadis, belajar ilmu kepada para ulama dari berbagai negeri. Umur 20 tahun keluar dari kampung halamannya, kembali ke kampung halamannya ketika umurnya sudah 60 tahun. Berarti berapa lama? 40 tahun. Umurnya dihabiskan untuk apa? Untuk mencari hadis, untuk mencari ilmu. Jadi sejauh-jauh kamu terbang, akhirnya akan kembali ke tempat asalnya. Dia kembali ke kampung halamannya ketika umur sudah 60 tahun, rambutnya udah putih, perangkat rambutnya masih hitam, ya, belum berjenggot. Pulang itu rambut sudah putih, jenggot sudah putih. Imam Ibnu Mandah. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah itu akan mendapatkan naungan pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi dia selalu menunggu kapan ada panggilan azan. Dia pulang di rumah mengerjakan aktivitas atau mungkin berdagang di pasar atau di kantor. Dia selalu menunggu kapan azan itu dikumandangkan. Hatinya selalu terikat dengan masjid. Ya. Dulu ketika saya kecil, ya, umur 10 tahunan, kiai, ya, yang ada di tempat saya itu Cur Kecang, rahimahullah, sudah meninggal. Itu ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebut dengan bahasa Jawa, wong sing atine kemantil-mantil nang masjid, ya, kemantil-mantil. Ya, saya nggak paham dulu kemantil-mantil itu apa. Ternyata apa? Maksudnya hatinya selalu terikat dengan masjid, rindu untuk selalu datang ke masjid. Karena di dalam hadis itu disebutkan, ahabbul biqa'i fil ardi ilallahi azza wa jalla masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Ini yang ketiga, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, rindu untuk sholat berjamaah, rindu untuk mendengarkan nasihat, tausiah, pengajian, rindu untuk zikir, baca Quran, doa, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menyebutkan, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a wa iftaraqa wa tafarraqa alaihi. Dua orang, di sini rajulani disebutkan laki-laki, tapi bisa jadi dua perempuan misalnya. Dua orang yang bersahabat, berkawan, saling mencintai karena Allah,
persaudaraan atau pertemanan yang dilandasi ikhlas dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi mereka dikumpulkan dalam ketaatan ketika ada pengajian, kemudian setelah selesai pengajian pulang ke rumah masing-masing, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Kemudian nanti ketemu lagi ketika ada kegiatan di masjid, atau bahkan mereka dipisahkan oleh kematian. Jadi ketika hidup bersahabat, akrab, mereka dipisahkan oleh satu hal, yaitu apa? Kematian. Ya, bahkan terdapat keutamaan orang yang mengunjungi saudaranya, mengunjungi kawannya, tidak ada hajat duniawi, ya, karena urusan bisnis, karena urusan apa, bukan, semata-mata karena apa? Kepengen pilih keselamatan, ibaratnya seperti itu kalau dalam bahasa kita, ya. Dan yang namanya berkunjung ziarah kepada saudara muslim, baik sehat ataupun sakit, itu tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sedang sakit, kita mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, itu bagaikan kita sedang mengunjungi taman-taman atau kebun-kebun surga. Kita akan dicatat memetik buah-buahan surga selama kita berada di tempat saudara kita yang sakit. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa? Yang kelima, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah rajulun da'at umra'atun la tumansib mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dia diajak berzina, digoda untuk berzina oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Sudah cantik, kemudian apa? Orang kaya, orang status sosialnya tinggi, ya. Kemudian laki-laki ini berkata, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan tentunya ini spesial, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau jauh dari negeri asalnya ketika di Mesir, ya, beliau asalnya dari negeri Syam, Palestina, ribuan kilometer dari tempat yang jauh dari keluarga, dari tanah air, tidak ada yang kenal. Ketika itu dia diajak untuk berzina oleh Imro'atul Aziz, istri menteri kerajaan Mesir. Dan dia adalah wanita yang cantik, kemudian karena istri menteri otomatis apa? Punya kedudukan, punya harta kekayaan. Tapi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menolak ajakan perbuatan zina tersebut. Dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau yang mengajak itu wanita yang sudah tua, ya, nini-nini, ya, atau mungkin masih muda tapi apa? Tidak cantik, ini berbeda, ya. Di sini godaannya letaknya ada dua, sudah cantik kemudian memiliki kedudukan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam jauh dari keluarganya, nggak ada yang tahu. Wa qallaqatil abwab, disebutkan dalam surat Yusuf itu, saking bersemangatnya Imro'atul Aziz untuk menggoda Nabi Yusuf, semua pintu itu ditutup rapat. Ya, wa qallaqatil abwab, semua pintu itu ditutup rapat oleh Imro'atul Aziz. Ada cerita Israiliyat menyebut namanya Zulaikha. Tapi kalau di Quran itu disebutkan Imro'atul Aziz. Ya, ada yang menyebutkan cerita Israiliyat itu namanya Zulaikha. Kalau di Indonesia ditambah jadi Siti.
Siti Zulekha. Siti Zulekha kalau di Betawi ya. Tapi itu nama Israiliyat, dari sumbernya itu dari Israiliyat, cerita Bani Israel. Kalau di Quran itu tidak disebutkan nama, karena nama itu tidak penting. Ya, yang diambil pelajaran adalah apa? Kisahnya, bukan namanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'afaha. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Saking sembunyinya sedekah yang disedekahkan tadi, tangan kiri orang itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, padahal masih dalam satu anggota badan. Ya, tangan kiri nggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Dan Abdullah dan sahabat Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menyebutkan, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabirun min 'amalin shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka hendaknya dia melakukannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup atau qanaah, al-khafiyya, yang pandai menyembunyikan amalan. Jadi kalau orang-orang soleh dahulu itu kalau punya amalan soleh berusaha disembunyikan, bukan ditampakkan. Kenapa? Karena amalan tersembunyi itu lebih dekat kepada keikhlasan. Bukan berarti kalau dilihat manusia kita menuduh tidak ikhlas, bukan. Tapi kalau disembunyikan itu lebih dekat kepada keikhlasan. Apalagi kita hidup di zaman media sosial. Lagi umroh, di foto, ya kan, posting di status. Lagi sedekah, lagi berdoa, di foto, kemudian diposting di status. Seolah-olah semuanya harus apa? Harus diposting di status, semua orang harus lihat. Bukan. Orang-orang soleh dahulu kalau punya amalan soleh itu disembunyikan. Contoh misalnya cicit Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, namanya Zainul Abidin. Beliau itu kalau malam datang terbiasa ambil gandum satu karung, dipikul dengan punggungnya sendiri, dipikul di atas punggung, diantarkan ke rumah orang miskin. Setiap malam itu satu karung. Jadi dicatat malam ini siapa, malam besok siapa, besok siapa. Dan itu dilakukan di malam hari ketika gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Pagi-pagi ketika orang miskin buka pintu, di depannya sudah ada karung gandum. Mereka nggak tahu siapa yang ngirim. Penduduk kota Madinah baru tahu yang ngirim itu adalah cicit Rasulullah, namanya Zainul Abidin. Ketika Zainul Abidin itu meninggal, ketika meninggal besoknya nggak ada lagi kiriman gandum satu karung di depan rumah orang miskin, sudah nggak ada lagi setelah itu, setelah meninggal. Oh, berarti selama ini yang mengirim gandum satu karung ke rumah orang miskin adalah siapa? Zainul Abidin. Dan ketika dimandikan, punggung beliau itu hitam, kapalan, bahasa kita kapalan. Karena apa? Setiap malam manggul karung isinya gandum, disembunyikan. Ada lagi orang soleh
itu puasa sunnah, puasa Daud atau Senin Kamis begitu. Istrinya saja itu nggak tahu kalau dia puasa sunnah. Padahal kalau tahu itu juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Ikhlas ya. Tapi ini karena berusaha menyembunyikan amalan supaya ikhlas, istrinya saja tidak tahu. Caranya gimana? Caranya kalau pagi dibawakan bekal ya, dibungkus, sarapannya nggak di rumah, jadi dibungkus dia. Istrinya kan taunya apa, nanti dimakan di tempat dia kerja, jualan di pasar. Dibungkus, dibawakan. Ternyata di jalan dikasihkan ke orang. Pulangnya nanti tokonya tutup, itu menjelang maghrib. Ya, tokonya tutup itu menjelang maghrib. Dia tutup toko, pulang sampai rumah sudah maghrib, berarti sudah apa? Buka puasa, baru makan bersama istrinya. Dan itu sekian tahun istrinya tidak tahu, padahal itu apa? Orang terdekatnya nggak tahu kalau puasa sunnah. Saking menjaganya amalan. Ya, ini yang keenam, orang yang bersedekah kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang terakhir atau yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat saina. Seseorang yang mengingat Allah khaliyan, sendirian. Ya, ini bisa jadi dilakukan di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur ya. Dia bangun, ambil air wudhu, kemudian sholat malam. Dia kemudian berzikir, berdoa, kemudian sampai meneteskan air mata. Bahkan disebutkan dalam riwayat, saking banyaknya tetesan air mata sampai-sampai tanah tempat dia duduk itu basah dengan air mata. Itu berarti saking apa? Saking banyaknya air mata yang keluar. Berarti semakin besar rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan ainani, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah mata yang berjaga ketika jihad fi sabilillah. Inilah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Itu masalah pemimpin yang Ya. hubungannya dengan itu yang mensejahterakan batin, masalah kemungkaran dan ringan. Bagaimana dengan kondisi yang kayak gini, malah budayaan yang bertentangan dengan kesirikan. Ya, berkaitan dengan pemimpin yang adil ya. Salah satu kewajiban pemimpin adalah mensejahterakan rakyat lahir dan batin. Tidak hanya lahir, batin itu juga perlu diperhatikan. Ya, kesyirikan harus dilarang, harus dimusnahkan, tauhid harus ditegakkan. Bagaimana dengan kondisi pemimpin? Sebagian pemimpin kaum muslimin, gak cuma di Indonesia, di tempat-tempat yang lain juga sama. Karena pemimpin itu adalah cerminan dari yang dipimpin. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu diprotes oleh rakyatnya, kemudian Umar menjawab, kalau kalian kepingin dipimpin seperti orang seperti Abu Bakar, ya, kalau kalian kepingin pemimpin yang seperti Abu Bakar, maka jadilah kalian rakyat seperti zamannya Abu Bakar. Ya,
kewajiban kita sebagai rakyat adalah as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam perkara yang mungkar tidak boleh kita laksanakan. Dan kewajiban para ulama, ya, para wakil rakyat itu untuk menasehati, memberikan masukan demi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, kewajiban kita as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat dalam perkara yang baik serta bersabar dengan kekurangan pemimpin kita. Banyak-banyak beristighfar. Dan Sufyan Ibnu Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah pernah mengatakan, seandainya saya punya satu doa yang mustajab, niscaya saya akan doakan, saya akan gunakan doa yang mustajab itu untuk mendoakan pemimpin. Karena baiknya pemimpin berarti baiknya jutaan orang, buruknya pemimpin berarti buruknya jutaan orang. Wallahu ta'ala. Ada yang lain silakan. Bisanya kurang berapa? Ya. Ada yang lain silakan, kalau nggak ada kita tutup. Cukup? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.